Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan pemerhati Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di sore hari ini kita bertemu dalam kajian kitab Fiqh Tarbiyatil Abna. Yang lalu telah kita bahas ya, tentang yang seharusnya diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, di antaranya itu ajarkan kepada mereka iman dengan malaikat. Demikian juga iman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ajarkan kepada mereka, tanamkan pada diri mereka yaitu kebencian dan permusuhan terhadap syaitan, karena syaitan itu makhluk yang sangat membenci dan berupaya untuk menjerumuskan seluruh umat manusia ke dalam neraka jahanam. Hingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan innasyaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh bagi kalian. Dalam ayat yang lain innasyaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang sangat nyata bagi kalian. Kita jelaskan kepada anak-anak ya tentang setan ini. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya ya, al-imanu bir rusul. Beriman dengan para rasul-rasul. Beriman dengan orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke umat manusia, mengajarkan syariat Allah, mengajarkan at-tauhid kepada umat manusia. Wa haddits abna'aka minal anbiya'i war rusul. Ceritakan kepada anak Anda tentang para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam wa annahum ibadun lillah subhanahu wa ta'ala, dan beritahukan kepada mereka para nabi dan rasul itu adalah hamba-hamba Allah, termasuk hamba Allah. Wahum minal basyari, dan mereka itu termasuk manusia. Wahum minar rijali, dan mereka itu dari jenis laki-laki. Wa annallaha arsalahum ila khalqihi ya'murunahum bittauhidillahi wa yubashshirunahum bil jannati liman ata'ah wa yuhadzirunahum minasyirki wa yuhadzirunahum minal ma'siyah wal 'asin nar mathwah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul ini kepada makhluk-makhluknya. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya kita ajarkan apa itu nabi, apa itu rasul, siapa rasul ini, contoh-contohnya siapa saja para nabi dan rasul. Dan yang perlu kita tekankan yaitu bahwasanya nabi itu manusia dan rasul itu juga manusia. Dan mereka semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan anak Allah, bukan juga ada hubungan erat terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi ada hubungan nasab, sama sekali tidak ada. Ya.
Para rasul itu adalah hamba Allah. Mereka adalah umat manusia, termasuk umat manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam soal Kahfi. Qul, katakan ya Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Muhammad katakan, innama ana basyarum mithlukum. Aku itu adalah manusia seperti kalian juga. Ya, manusia seperti kalian. Jadi rasul-rasul itu juga makan sebagaimana kita makan. Mereka minum sebagaimana kita minum. Mereka juga bekerja sebagaimana kita bekerja. Mereka juga berkeluarga sebagaimana kita berkeluarga. Mereka juga memiliki anak sebagaimana kita. Jadi ikhwah, kehidupan mereka itu persis sebagaimana kehidupan manusia yang lainnya. Manusia yang sewajarnya. Demikian. Tapi terkadang orang-orang yang memang hatinya keras, mereka tidak bisa percaya dengan ini semua. Mereka menganggap bagaimana mungkin Allah mengutus Rasul itu, utusan dia itu dari kalangan manusia. Makanya dalam surat Furqan Allah menyebutkan perkataan orang yang mengingkari para Rasul. Ya, mereka katakan, "Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq." Kok ini Rasul jenis apa? Ya. Rasul jenis apa yang seperti ini? Dia makan dan dia juga yamshuna fil aswaq. Mereka juga jalan-jalan di keliling-keliling di pasar. Artinya, loh, para rasul kok berdagang? Kenapa nggak dia minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan untuk mereka tiang dari emas supaya mereka nggak perlu lagi jualan, nggak perlu lagi berdagang. Demikian. Ya, kalau orang sudah mengingkari sesuatu, ada saja alasannya, ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini yang rasul, nabi, mereka manusia. Sama seperti manusia-manusia yang lainnya. Dia adalah hamba Allah, sama seperti hamba-hamba Allah yang lainnya. Qul innama ana basyarum mithlukum. Kata Muhammad, katakan, sesungguhnya aku itu adalah manusia seperti kalian. Tetapi bedanya yuha ilayya. Tapi aku dapat wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan ya Muhammad, aku itu adalah manusia, tapi diwahyukan. Apa wahyunya? Bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan inti daripada wahyu para rasul. Ya, itu merupakan inti dari para rasul, wahyu para rasul. Makanya Allah juga berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minar rasul, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa yuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Sesungguhnya kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kalian kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tiada ilah, la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya aku, fa'budun, maka kalian itu harus sembah aku. Jadi dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir juga para nabi, wahyu Allah itu sama. Yang isi daripada akidahnya yaitu kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid, ya. Kalimat tauhid. Jadi tidak ada perbedaan. Yang berbeda itu ya mungkin syariatnya, ya. Namun tauhidnya tidak, la ilaha illallah. Mana yang termasuk dalam kategori syirik? Tauhid pada zaman Rasul-Rasul terdahulu, begitu juga sampai sekarang tak berubah. Tauhid itu apa? Dan kesyirikan itu apa? Sama dengan sama akidahnya dari Rasul terdahulu sampai sekarang. Demikian ikhwah. Yuha ilaihi annahu la ilaha illa ana. Diwahyukan kepada seluruh para rasul bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya aku. Fa'budun. Kalian sembah aku. Demikian ikhwah. Jadi para nabi dan rasul itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mereka adalah rasul, ya rasul utusan Allah, mereka dari kalangan manusia, ya mereka juga laki-laki. Jadi mereka itu bukan seperti malaikat, ya. Seperti yang kita katakan tadi, mereka juga perlu untuk memenuhi kehidupannya. Makanya kalau kita lihat Rasulullah SAW, ya beliau berdagang, demikian. Sebelum beliau diangkat jadi rasul, beliau juga mengembalakan kambing
untuk mengambil upah dari si pemilik kambing. Demikian ikhwah, ya para rasul itu seperti itu. Nabi Daud misalnya, ya, beliau seorang pandai besi. Demikian ikhwah, ada lagi para rasul itu seorang yang pandai kayu. Itulah ikhwah, ya itu para rasul sama aktivitasnya dengan manusia-manusia yang lain. Mereka perlu kerja untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk menafkahi anak dan istri mereka, sama seperti manusia yang lain. Bedanya mereka punya keistimewaan, yaitu Allah beri wahyu dia, Allah beri tugas dia untuk menyampaikan wahyu Allah, untuk menyampaikan aturan Allah, untuk menyampaikan kepada umat syariat-syariat Allah. Gunanya untuk apa? Untuk kemaslahatan umat, agar mereka tidak sesat, agar mereka bisa sejahtera dunia dan akhirat. Demikian ikhwah. Wahum minal bashar, mereka termasuk manusia. Wahum minar rijal, dari jenis laki-laki, bukan perempuan, karena tidak ada rasul itu perempuan. Wa annallah, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka untuk makhluk. Gunanya ya'murunahum bitauhid, menyuruh mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan inti daripada dakwah para rasul. Dan ini merupakan tujuan dasar dakwah dari para rasul. Makanya para rasul itu dakwah yang utama mereka adalah dakwah tauhid. Mengajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan orang-orang dari perbuatan syirik yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Itu dakwah yang pertama dan yang paling utama. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallam? Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'adz, kamu akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab. Faltakun awwala ma tad'uuhu ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Hendaklah dakwah kamu yang pertama yaitu dakwah pada syahadatain. Itu ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Makanya para rasul-rasul terdahulu tidak ada mereka dakwah pertama itu untuk meraih kekuasaan, untuk menegakkan khalifah, tidak ada ikhwah. Ya. Kalau kita lihat Nabi Adam alaihissalam, coba lihat. Ada khalifahnya, atau Nabi Ibrahim lah kita katakan. Kalau Nabi Adam kan belum ada manusia. Tapi Ibrahim alaihissalam, ada nggak mereka dia berdakwah mereka untuk mendapatkan khilafah? Gak ada. Nabi Musa alaihissalam, bahkan beliau itu dibesarkan di istana. Beliau mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada dirinya. Demikian ikhwah. Jadi Nabi Musa alaihissalam sama sekali tidak ada keinginan untuk merebut kerajaan, untuk merebut jabatan raja yang sekarang dipegang oleh Fir'aun. Tidak ada singgung sama sekali. Nabi Musa hanya mengajak dia supaya dia beriman kepada Allah. Jangan kamu mengaku dirimu sebagai Tuhan. Kamu tidak layak disembah. Yang layak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya. Bukan untuk meraih kekuasaan Fir'aun. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dakwahnya para nabi terdahulu sampai sekarang yang pertama dan yang utama, yang paling prioritas adalah dakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah khilafah, kekuasaan, itu adalah bonus daripada tauhid. Ya. Bonus daripada dakwah tauhid. Demikian ikhwah. Untuk apa kita mendapatkan khilafah sementara masyarakat yang senantiasa mensekutukan Allah Subhanahu wa taala? Karena memang dakwah tauhid ini yang paling dasar, dan kalau seorang itu melakukan kesyirikan, maka tidak bermanfaat amalan-amalan kebaikan mereka yang lainnya. Makanya Allah katakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, dan kami tayangkan semua amalan-amalan mereka, amalan kebaikan mereka, faja'alnahu haba'an mansura, lantas kami jadikan dia bagaikan debu yang berterbangan, sama sekali tidak ada faedahnya, tidak ada berat sama sekali. Kenapa? Karena dia tidak bertauhid.
karena dia melakukan kesyirikan, umroh, haji, sholat, puasa. Kalau ternyata dia melakukan kesyirikan, maka ini tidak ada guna sama sekali. Demikian ikhwah. Ya'muruhum bitauhidillahi wa yubashshirunahum bil jannati liman ata. Tugas para nabi itu yaitu menyuruh mereka untuk bertauhid dan memberi mereka kabar gembira bahwasanya kalau mereka taat kepada seruan para rasul ini, mereka akan mendapat ganjaran berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka wa yuhadzirunahum minasyirki wa yuhadzirunahum minal isyan fal 'asi finnar mathwah. Dan mereka juga mewanti-wanti jangan sampai orang-orang itu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mewanti-wanti jangan sampai manusia itu berbuat kemaksiatan, karena pelaku maksiat tempatnya di neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku masuk surga sebenarnya. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, wa man aba?" Siapa itu yang enggan? Kok ada orang yang enggan masuk surga? Demikian. Rasulullah katakan, umatku seluruhnya masuk surga kecuali yang enggan. Kok ada orang yang tidak mau masuk surga? Enggan. Apa yang dimaksud enggan di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah." Yang mentaatiku maka dia masuk ke dalam surga. Wa man 'asani faqad aba. Yang mendurhakaiku berarti dia termasuk orang yang aba, yang enggan, berarti enggan masuk ke dalam surga. Demikian ikhwah. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala istafa min haulai rusul ul azmi wa hum Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari sekian ribu nabi dan rasul, ya. Allah memilih yang terbaik di antara mereka, yang istimewa di antara ribuan nabi dan rasul tersebut, yaitu 5 nabi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Hasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah kalian seperti bersabarnya rasul-rasul ulul azmi. Bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana sabarnya Nabi Musa alaihissalam menghadapi Bani Israel. Bayangkan ikhwah, Nabi Musa sudah menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Firaun. Kemudian mereka lari menyeberangi lautan, di mana mereka lihat sendiri bagaimana tongkat yang dipukulkan Nabi Musa ke lautan itu bisa membelah air laut. Fakana kullu firqin kattaudil azim, masing-masing sebelah-sebelah itu bagaikan gunung. Demikian ikhwah, tapi gunungnya air. Demikian. Ya, kalau kita lihat, kalau begini ikhwah, kalau air itu kan hukum dasarnya dia akan mencari tempat yang rendah. Tapi kali ini dia begitu, seperti dinding. Jadi kalau dia mau pegang air laut itu samping begitu. Biasanya kan kita kalau mau cuci tangan bawah nih, ya, ini enggak. Cuci tangannya dari samping gitu. Karena ini air, dicelupnya ke samping begitu. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu dilihat langsung oleh Bani Israel. Mereka lihat langsung bagaimana tongkat Nabi Musa dengan izin Allah membelah lautan. Kemudian mereka lihat bagaimana kedua lautan kiri dan kanan itu dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan tempat mereka jalan itu kata Allah Subhanahu wa taala yabis, kering. Ya, logikanya kalau sesuatu yang baru kena air kan becek atau basah. Ini enggak, Masya Allah, kering. Itu dilihat langsung oleh Bani Israel. Mukjizat-mukjizat seperti itu.
Kemudian setelah mereka selamat, mereka lihat langsung bagaimana Allah mentautkan kembali dua lautan. Mereka melihat langsung bagaimana akibat orang-orang yang durhaka Allah tenggelamkan pada waktu itu. Itu mereka lihat sendiri dikarenakan kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sampai si Firaun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga turunkan untuk mereka manna wassalwa. Makanan manna wassalwa, ikhwah, siap saji tinggal santap. Demikian. Mereka juga Allah berikan 12 mata air dengan batu, dari batu. Demikian, ikhwah. Ya, isna asyarata aina, yaitu 12 mata air. Karena waktu itu kata para mufasir, Nabi Musa membawa 12 kabilah dari Bani Israel. Jadi masing-masing mata air itu untuk masing-masing kabilah. Itu semua mereka lihat. Mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Dan itu suatu hal mukjizat, suatu mukjizat yang tidak bisa berlaku untuk yang lain. Demikian, ikhwah, rahimanallahu iyyakum. Namun tahu para pemirsa apa yang dikatakan Bani Israel pada waktu itu kepada Nabi Musa? Di mana kata umat Nabi Musa, ya Musa la nu'mina laka hatta narallah jahrah. Musa, kami enggak mau beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan nyata. Masya Allah, itu mungkin kalau kita ya di posisi Musa mungkin udah diremes-remes ya, begitu kan, saking jengkelnya. Mereka sudah lihat bagaimana kuasa Allah, sudah lihat langsung bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Musa. Itu menunjukkan bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu semua di luar nalar. Seperti tongkat yang dilemparkan Nabi Musa, fa idza hiya thu'banum mubin. Tongkat kan nggak begitu besar, tapi tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar, ular anaconda. Kemudian melahap semua ular-ular yang dibuat tukang-tukang sihir. Itu mereka lihat, mereka tahu. Karena ketika itu terjadi, perjanjian antara Nabi Musa dan Firaun itu dikumpulkan masyarakat. Ya. Jadi mereka menyaksikan langsung, termasuk Bani Israel. Tahu mereka, ikhwah. Tapi begitulah kesabaran Nabi Musa. Ya. Mereka malah katakan, kami nggak beriman ya Musa dengan engkau sampai kami melihat Allah itu, Tuhanmu itu nyata di depan mata kepala kami. Siapa yang nggak marah sebenarnya? Tapi Nabi Musa, masya Allah, luar biasa, ikhwah. Sabarnya Nabi Musa itu luar biasa. Ya, sabarnya Nabi Musa itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu sebagaimana sabarnya para rasul-rasul ulul azmi. Dia 5 tadi. Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Nuh, ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Dikarenakan kesabaran mereka yang sangat luar biasa ketika mereka berdakwah kepada umatnya. Beritahukan kepada anak-anak kita ini bahwasanya dari sekian ratus, sekian ribu yang ada di Al-Quran disebutkan 25 nabi dan rasul. Adapun yang lain tidak ada yang tidak disebutkan. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsushum 'alaik. Di antara para nabi dan rasul ada yang kami kisahkan kepada kalian, di antara mereka juga ada yang belum ataupun tidak kami kisahkan kepada kalian. Dan beritahu, di antara sekian banyak para rasul yang istimewa adalah yang 5 ini: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annal imana bi jami'ir rusul wal anbiya'i wajibun. Ajarkan juga kepada anak-anak kita beriman terhadap seluruh nabi dan rasul itu hukumnya wajib. Wa man kafara bi wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Barang siapa yang kafir, ingkar dengan satu orang saja dari para nabi dan rasul itu, berarti dia sama hukumnya seperti mengingkari seluruh nabi dan rasul. Demikian, ikhwah rahimanallah. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan, ya, nggak boleh membeda-bedakan. Misalnya, saya hanya beriman dengan Rasulullah SAW, Nabi Isa saya nggak beriman. Demikian kufur, ikhwah, jasa kufur. Sebagaimana
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadar rasuluh wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa Isa ibnu Maryam abdullah wa rasuluh wa kalimatun alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahu ala ma kana alaihi minal amal." Barang siapa yang bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul Allah, dan meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba dan utusan Allah dan kalimat yang Allah lemparkan ke dalam rahimnya Maryam. Kemudian, dan surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, maka adkhalahullahu ala ma kana alaihi adkhalahullahu jannah ala ma kana alaihi minal amal, maka Allah masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalan yang pernah dia lakukan. Demikian ikhwan. Jadi dalam masalah ini, barang siapa yang dia bersaksi, dia bukan mengucapkan syahadatain, dia bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, tapi dia enggak beriman dengan Nabi Isa. Dia enggak meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Dia enggak meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Enggak dia yakini. Dia katakan enggak ada itu Nabi Musa, maka dia kafir. Demikian ikhwah. Ya. Jadi enggak boleh kita membeda-bedakan satu dengan yang lain. Qulu amanna billahi wa malaikatihi. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al-asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Demikian ikhwah. Katakan bahwasanya kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan apa yang turunkan kepada kami, dan kami juga beriman terhadap apa yang turunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, dan kemudian juga kepada Yaqub. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, turunkan kepada Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al-asbat. Ya. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan kami juga beriman dengan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Wan nabiyyuna min rabbihim, dan nabi-nabi yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami enggak membeda-bedakan. Jadi kalau ada orang yang beriman dengan Rasulullah, beriman dengan Nabi Ibrahim, beriman dengan Nabi Nuh, beriman dengan Nabi Musa, tak beriman dengan Nabi Isa, dia tak meyakini bahwa Nabi Isa itu sebagai Rasul, sebagai Nabi, enggak, kafir. Ya. Beriman dia dengan Rasulullah, beriman dengan Nabi Isa, beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan Nabi Ibrahim, beriman dengan Nabi Isa misalnya, Nuh misalnya, tapi dia tak beriman dengan Nabi Yusuf, aman. Enggak aman sih, artinya kufur. Demikian. Karena sudah jelas-jelas ada dalam Al-Quran, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Yaqub, seperti ini ya, disebutkan Nabi Yaqub, Ishak wa Yaqub. Demikian. Semua nabi dia imani, yang enggak dia imani yaitu Nabi Ishak, bukan nabi katanya. Kufur. Demikian ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ya, katakan kepada anak kita, ajarkan kepada mereka, enggak boleh kita beda-bedakan para rasul. Kita wajib beriman dengan seluruh nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa anna haula'i rusul afdal khalqi minal bashar, dan kita camkan kepada anak kita bahwasanya mereka para rasul adalah makhluk Allah yang paling istimewa, manusia yang paling istimewa. Tidak ada orang yang lebih istimewa dibandingkan Nabi dan Rasulullah dan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Aqalahum wa ahmalu wa ahlamuhum wa ahkamuhum. Mereka adalah manusia yang paling cerdas, paling pinter, paling bijak, paling cerdik, wa asyaddul bashari ta'atan lillahi subhanahu. Dan mereka nabi dan rasul adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan rahimani Allah wa iyyakum.
Itulah dia. Ya, itulah dia. Jadi kalau kita sebagai manusia jangan berharap yang bukan nabi, jangan merasa kita lebih hebat dibandingkan para nabi. Ya, jangan. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita merasa hebat atau nggak merasa hebat, tapi terkadang ada bisikan-bisikan bahwasanya ada syariat Rasulullah itu yang belum pas. Nah, demikian. Belum sempurna, mereka lah yang menganggap sempurna. Allahu a'lam bishawab. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa anna ta'ata haula'i rusul wajibah. Dan juga mentaati mereka para rasul hukumnya wajib. Kita, Anda, dan semua wajib taat kepada para rasul. Wajib taat kepada seluruh rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Wa fi isyanihi khusranul mubin. Kalau ada yang durhaka kepada salah seorang rasul, berarti dia telah mengalami kerugian yang sangat nyata. Wa anna haula'ir rusul yakhshawna rabbahum. Dan mereka para rasul adalah makhluk Allah yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah takut kepada Tuhan mereka. Wa yakhafun wa ya'budunahu wa yuti'un. Mereka takut, mereka menyembahnya dan mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah para nabi dan rasul. Wa annahum yashfa'una li ahli al-imani wa tauhid yaumal al-imani wa tauhid yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya mereka akan memberikan syafaat kepada ahli iman, kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertauhid nanti di hari kiamat. Walakinnahum la yashfa'una illa biidznillah. Tapi mereka tidak memberi syafaat kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Liman aradallahu lahum. Bagi yang memang orang-orang yang Allah kehendaki. Ayyashfa'una fih. Juga terhadap orang-orang yang memang Allah juga di mana para nabi dan rasul itu Allah beri izinkan memberi syafaat kepada orang-orang yang Allah sudah izinkan juga. Ya. Jadi seorang rasul ketika Allah beri izin dia untuk memberi syafaat, dia nggak sembarangan orang dia berikan. Orang yang akan diberikan syafaat oleh para rasul juga orang-orang tertentu yang memang ditunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau bahasa kita tuh, si fulan itu beri syafaat. Jadi bukan sekehendak hati. Bukan. Ya. Maka juga ikhwah kalau dalam malaikat kan Allah sebutkan wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dhanallahu liman yasha'u yarda. Berapa banyak para malaikat yang ada di langit. La tughni syafa'atuhum syai'an. Sama sekali enggak ada fungsinya syafaat mereka, tak bisa beri syafaat. Illa min ba'di ay ya'dhanallah, kecuali setelah mereka mendapat izin dari Allah. Illa min ba'di ay ya'dhanallah liman yasha'u yarda. Kecuali setelah mereka diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat, itu pun kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang orang-orang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, ya. Wa anna haula'ir rusul, kalau kita lihat ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, syafaat para rasul terutama syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada jenis syafaat beliau yang disebut dengan syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini syafaat yang terbesar. Nanti di hari kiamat ikhwah, di mana di saat manusia berkumpul di satu tempat menunggu proses pengadilan, ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya tidak ada tempat selain tempat dia berpijak. Begitu terus menunggu dan seterusnya dengan kondisi yang memang sangat menggenaskan, sehingga tapi mereka belum juga diselesaikan masalahnya, sehingga umat manusia pun datang kepada Rasulullah, datang kepada Nabi Adam, minta agar Nabi Adam menghadap Allah dan selesaikan urusan mereka pada waktu itu. Dimulailah hisab, mintanya begitu supaya jelas mana ke surga mana neraka. Ini nunggu terus ikhwah dengan kekhawatiran yang sangat mendalam sekaligus mendapat siksaan pada waktu itu.
bagi yang perlu dapat siksaan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Adam, bukan saya pemiliknya. Coba kamu pergi ke Nuh. Dia adalah rasul pertama. Pergilah manusia ke arah Nabi Nuh alaihissalam. Juga minta kepada Nabi Nuh agar dia pergi ke menghadap Allah untuk memintakan syafaat. Artinya diselesaikan masalah mereka. Yang surga, neraka. Ternyata Nabi Nuh nggak mau. Kemudian pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga nggak mau. Demikian ikhwah rahimanallah. Hingga akhirnya mereka datang kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Huwali, itu memang hakku. Lantas Rasulullah SAW pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala sujud, ya, dan dia sujud terus nggak bangkit, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu, sal tu'toh, apa yang kamu minta akan kami beri, washfa' tu syafa', apa yang kalau kamu minta syafaat kami akan izinkan kamu memberikan syafaat. Demikian, itu syafaatul uzma. Sehingga dengan itu Rasulullah katakan, mohon Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghisab umat manusia. Mulailah satu persatu dihisab, yang ke neraka, yang ke surga. Demikian juga Rasulullah memberikan syafaat kepada penduduk surga yang tadinya dia banyak dosa, yang seharusnya dia nggak masuk surga tapi masuk surga. Demikian ikhwah, Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dia. Atau untuk mendapatkan mendapatkan tingkat yang lebih tinggi dari seharusnya, itu syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau juga syafaat kepada penduduk neraka, seperti untuk meringankan azabnya, seperti syafaat Rasulullah SAW kepada paman beliau Abu Talib, yaitu yang Rasulullah katakan, inna ahwanan nas adzaban yaumil qiyamah, sesungguhnya orang yang paling ringan dosanya, ringan azabnya, inna ahwanan nas ahlin nari adzaban yaumil qiyamah, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, yaitu mereka disuruh pakai sendal neraka dan menggelegaklah otaknya. Dan itulah Abu Talib. Demikian ikhwah, dia kekal selamanya. Syafaat untuk mendapatkan keringanan hukuman. Dan syafaat untuk apa lagi ikhwah? Syafaat untuk mengeluarkan orang yang berdosa besar dari api neraka. Mereka sudah dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka. Tapi Allah sudah memberikan izin kepada Rasulullah untuk mengeluarkan semua orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Demikian ikhwah, banyak syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau minta syafaat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah berilah aku syafaat Rasulullah SAW. Jadi mintanya bukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah berilah kami syafaat, bukan begitu ikhwah. Kita minta syafaat Rasulullah kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami syafaat dari Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ya Rasulullah berikan kami syafaatmu. Bukan. Demikian. Karena dia tidak akan bisa memberi syafaat kecuali mendapat izin. Ya, kecuali mendapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga tidak bisa memberi syafaat kepada siapapun kecuali orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ikhwah. Wa anna haula'i rusul abidun lillah, sesungguhnya mereka para rasul adalah hamba-hambanya Allah. Wa basyarun mithlu sa'il basyar, mereka juga manusia sebagaimana manusia-manusia yang lain. Wa anna haula'i rusul tatanazzalu alaihimul malaikatu bil wahyi min indillahi, dan sungguhnya para rasul turun kepada mereka malaikat yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fatuballighu rusulu umamaha bi amrillah azza wa jalla, sehingga para rasul inilah yang akan menyampaikan kepada umat-umat mereka tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna haula'ir rusul la yarbituhum billah nasabun wala musahharatun, bahwasanya antara para rasul dan Allah tak ada hubungan sama sekali. Tidak ada di sana hubungan famili, tidak ada di sana hubungan kerabat, sama sekali nggak ada.
Subhanahu wa ta'ala an dzalika farabbuna lam yattakhidh sahibatan wala walada. Maha suci Allah dari itu semua. Karena Rabb kita adalah zat yang tidak membutuhkan teman dan apalagi membutuhkan anak. Gak butuh sama sekali. Wa anna haula'i rusul la yuda'auna min dunillah. Dan para rasul itu tidak boleh didoa. Ya. Gak boleh kita mendoa kepada para rasul. Barang siapa yang berdoa kepada para rasul atau satu orang rasul, dia berdoa maka jatuh kepada kesyirikan. Karena doa itu merupakan salah satu jenis ibadah yang tidak boleh kita palingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Tuhan kalian telah berkata, berdoalah kepadaku, aku akan terima doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang tak mau berdoa kepadaku. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sebutkan ibadah. Sesungguhnya orang-orang yang tak mau beribadah kepadaku, maksudnya doa. Ya. Maksudnya adalah doa. Sesungguhnya orang-orang yang tak mau beribadah atau doa kepadaku, saya dukhul jahannam pada akhirnya akan dimasukkan, dijebloskan ke dalam neraka jahannam. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ya tidak ada sama sekali hubungan antara Allah dengan Rasul, baik dia sisi famili dan lain-lainnya. Juga para Rasul itu nggak boleh kita doain atau kita nggak boleh berdoa kepada para Rasul. Kita hanya boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal alladzi yud'ahu Allah. Bahkan tapi yang kita doai hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna tawqira haula'i rusul tabjiluhum wa imtithalu amrihim wajibun. Menghormati, memuliakan para rasul adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya memuliakan dan tidak hanya menghormati, mengagungkan Rasulullah SAW, tapi juga menghormati, mengagungkan rasul-rasul sebelum Rasulullah SAW. Wa anna kullur rasul ijtama'u fi da'watihim ala syai'in wahidin. Dan sesungguhnya seluruh para rasul sepakat dalam satu dakwah, wa huwa al-amru bi'ibadatillahi wa jinabut tawaghid wasyirk, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah, perintah untuk hanya beribadah kepada Allah dan menjauhkan tauhid dan kesyirikan. Demikian ikhwah, at-tauhid wa ma'ubida bi ghairillah, yaitu di antaranya tauhid ini yaitu apa saja yang disembah pada selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhkan kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa tajtanibut taghut." Sungguhnya kami telah mengutus di setiap umat. Tuh. Di setiap umat berarti tidak ada umat yang tidak ada utusan kepada mereka. Fi kulli ummatin, kami telah utus di setiap umat rasulan, satu rasul. Apa itu isinya? Ani'budullah wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan jauhi taghut. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus para rasul sebelum kalian kecuali kami wahyukan kepada rasul-rasul tersebut, yaitu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Dia, fa'budun, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna kulla rasulin syari'atun tatanasabu ma ahwalil qaumil ladzi bu'itsa fihim. Dan sesungguhnya setiap rasul itu juga ada syariat. Setiap rasul Allah berikan syariat yang sesuai dengan kondisi kaum pada waktu itu. Yang sesuai dengan kaum tempat dia diutus. Wa annal ladzi yakfuru bi rasuli min haula'i rusul faqad kafara bihim jami'an. Dan sungguhnya mereka yang berani kafir dengan salah seorang rasul di antara seluruh para rasul, berarti orang ini sudah kafir. Wa man kadzdzaba wahidan minhum faqad kadzdzabahum jami'an. Barang siapa yang mendustai satu di antara mereka, berarti dia telah mendustai seluruh mereka.
khatama awliya'ir rusul wan nabiyyin jami'an huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya Rasul, Nabi yang penghabisan, Nabi yang terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala nabiyya ba'dahu salawatullahi wassalamu alaihi. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersalawat terhadap para nabi dan rasul. Jadi ikhwah rahiminallah wa iyyakum. Jelas di sini bahwasanya Rasulullah adalah nabi yang terakhir. Berarti barang siapa yang mengakui ada rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia bisa jatuh kepada kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana khataman nabiyyin." Aku merupakan nabi yang terakhir. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelahku. Demikian ikhwah. Itulah yang terakhir, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, yaitu beriman dengan Rasul. Bagaimana cara kita menceritakan, mengajarkan beriman kepada para Rasul, ya, yang baik yang tercantum dalam Al-Quran maupun yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, sehingga mereka tidak asing dengan nama-nama Rasul. Jangan sampai anak kita sudah tamat SD, ketika kita sebutkan Nabi Nuh, katanya, Nabi Nuh? Siapa itu Nabi Nuh? Demikian, seolah dia baru kali itu mendengar nama Nuh. Jangan sampai ketika kita bicara masalah Yusuf, dia blank. Siapa itu Yusuf? Abi, Yusuf siapa Bi? Ya, siapa Yusuf ya? Katanya Nabi, siapa? Demikian, gak paham, sudah taman SD, apalagi taman SMP, na'udzubillah min dzalik. Makanya ajarkan kepada mereka. Kalau perlu, bacakan kisah-kisah mereka. Ya kan banyak buku-buku, kisah-kisah 25 Nabi dan Rasul. Ya, bacakan itu ikhwah. Ya, satu persatu. Demikian ikhwah. Jadi, dengan demikian si anak sedikit banyak mengingat perjalanan para nabi dan rasul. Apalagi yang kita ceritakan itu ikhwah, anak-anak, masya Allah, ya, masya Allah, itu nempel langsung di benaknya bagaimana kisah perjuangan para nabi dan rasul untuk menegakkan kalimat tauhid. Demikianlah ikhwah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik, bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa langsung telepon ya dengan nomor yang sudah ada tertera di pesawat televisi Anda, atau juga boleh Anda mengirimkan via WhatsApp. Ya. Baik, mari kita bacakan yang sudah ada. Kita buka dulu WhatsApp-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya Ustadz, bagaimana bisa menyikapi terhadap keluarga yang masih mempercayai adanya sesembahan selain Allah supaya tidak marah, tersinggung, karena terkadang sembahan itu bisa membuat kita sakit. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kalau masalah kemungkaran, kita melihat kemungkaran, kaedahnya hanya 3. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka dia rubah dengan tangannya. Apapun kemungkaran, termasuk kemungkaran yang paling mungkar, yaitu kesyirikan. Rubah dengan tangannya. Jika itu terjadi di keluarganya, misalnya di istrinya, pakai jimat, tarik jimat, buang. Demikian. Kalau ada di anak kita, tarik jimatnya, buang. Demikian. Karena kita punya kuasa. Fa'illam yastati' fabi lisani. Kalau nggak sanggup dia dengan lisannya, dia kasih pengarahan dengan lemah lembut, ya. Demikian. Fa'illam yastati' fabi qalbi. Kalau nggak sanggup juga dengan hatinya. Berarti dia membenci itu semua. Dan dia tidak bergabung dengan mereka di saat ada acara-acara ritual kesyirikan tersebut. Demikian ikhwah. Apakah dia bisa sakit? Tak. Tidak. Nabi Soleh pernah diancam seperti ini. Ya, bahwasanya kamu akan kualat wahai Soleh. Apa kata Nabi Soleh? Silahkan kalian kumpulkan semua orang-orang ataupun sembahan-sembahan kalian yang bisa mudaratkanku, fakiduni jami'an.
Summa la tunzarun. Kalian buat makar kalian. Kumpulkan Tuhan-Tuhan kalian yang kalian katakan bisa memudaratkan aku, bisa membuat aku sakit, bisa membuat aku mati. Sudah kumpulkan semua, lakukan. Wala tunzurun, gak usah tunggu-tunggu lagi. Sekarang juga lakukan. Demikian ikhwah. Ya tidak ada yang namanya, tidak ada terjadi apa-apa dengan Nabi Soleh. Demikian. Jadi jangan khawatir kita itu bisa sakit ya gara-gara sembahan. Mereka itu tidak bisa buat apa-apa. Apalagi iblis ikhwah. Apalagi syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ya, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Kita tuh manusia kuat ikhwah. Ya, kita manusia kuat. Tapi kalau kita jauh dari syariat Allah, jauh dari akidah yang benar, maka kita dengan mudah dikalahkan oleh setan. Oleh karena itu, jangan ada keyakinan bahwasanya kita bisa bahwasanya sesembahan mereka itu bisa memudaratkan kita. Enggak ada yang bisa sakit. Yang bisa membuat kita sakit hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang membuat kita sembuh hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun obat itu hanyalah usaha yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk berusaha agar bisa sembuh. Demikian ikhwah. Makanya Nabi Ibrahim pernah mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Taib, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana? Bapak Abdul Aziz dari Papua, Merauke. Masya Allah. Tafadhol Pak, silakan Pak. Itu pertanyaan nyimpang dari tema. Mohon penjelasan masalah salat duka itu mulai kapan dan akhir jam berapa. Syukran, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Bapak yang dari Papua. Ikhwah, Allahu a'lam bissawab. Salat duha itu dimulai setelah matahari terbit dan tinggi. Ya, setelah matahari terbit dan tinggi. Idza irtafa'a asy-syams. Jadi dia terbit dan sudah tinggi. Disitulah sudah boleh dimulai sholat duha. Kemudian waktu yang paling besar pahalanya yaitu di saat panas teriknya, ya itu sekitar jam 10, jam 9 dan 10 gitu ya. Pas terik-teriknya di situ sholat duha kita, itu waktu yang paling afdol. Dan kapan selesainya? Selesainya yaitu sebelum matahari di pertengahan, di khotul istiwa. Jadi sebelum itu, ya, sebelum matahari di pertengahan, ya kalaulah kita anggaplah matahari pas tengah-tengah itu jam 12. Berarti jam 12 kurang 10 itulah waktu akhir untuk sholat duha. Karena kalau sudah pertengahan nggak boleh lagi sholat. Kalau dia sudah tergelincir matahari, berarti sudah masuk waktu zuhur. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Di luar tema, insya Allah saya berencana mengajak saudara umroh, tapi mereka milih minta uangnya saja. Gimana Ustaz? Apa saya kasih saja atau ngajak mereka umroh? Terus pahalanya berbeda atau tetap sama? Ikhwah rahimahullah, itu berbeda ikhwah. Ya, berbeda. Kita mengajak mereka untuk umroh itu untuk mengajak mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengunjungi Baitullah Al-Haram. Jadi kita mengajak mereka dengan uang ini, kita ajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jelas lebih besar pahalanya ketimbang kita berikan begitu saja. Terkecuali kalau dia punya kebutuhan yang sangat daruri. Ya. Misalnya ini dia menyewa rumah,
Ya, sewa rumah, ngontrak rumah. Di mana kontrak rumah ini 2 minggu lagi atau seminggu lagi sudah berakhir, sementara dia belum punya rumah untuk ngontrak lagi. Sementara dia diajak oleh adiknya untuk umroh dengan biaya ditanggung oleh adiknya. Mana yang lebih besar pahalanya bagi si adik, tetap membawa dia umroh atau memberi dia uang ya untuk ngontrak rumah? Ya jawabannya uang untuk ngontrak rumah. Karena ini lebih urgen. Ya, lebih urgen. Kalau dia tidak ngontrak rumah terus habis masa waktu ngontraknya, terus di mana dia mau tinggal? Dia dan keluarganya mau di mana tinggal? Demikian. Adapun umroh dia bisa tunda-tunda nantinya. Tapi kalau kontrakan rumah ini kapan mau nunggak? Kapan dia harus menundanya? Demikian. Bagaimana kalau dia diusir dari rumah kontrakan tersebut? Nah, jadi ikhwah rahimanallahu ikum, kalau dalam kondisi normal, ya, kondisi normal, mana lebih besar pahalanya? Ajak umroh atau ngasih duit begitu saja? Jawabannya ajak umroh. Tapi dalam kondisi darurat, kebutuhan yang mendesak, ya, misalnya saudara kita punya anaknya butuh uang untuk pengobatan. Mungkin dikarenakan ada penyakit yang harus diangkat dan butuh dioperasi dan butuh uang sekian puluh juta misalnya. Membutuhkan uang 20 juta. Sementara pergi umroh juga 20 juta. Maka mana lebih baik? Ya lebih baik memberi dia untuk berobat. Demikian ikhwah rahimanallah. Ketimbang dia memberinya, mengajaknya untuk umroh. Allahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya, masjid mana yang lebih baik untuk sholat ustadz, yang dekat rumah atau yang jauh dari rumah? Yang terbaik adalah masjid yang dekat rumah kita. Ada masjid misalnya 500 meter dari rumah kita, kemudian ada masjid yang 5 km dari rumah kita. Tentunya masjid yang dekat, ya. Itu sudah tidak diragukan lagi insya Allah. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya chatting sama wanita bukan mahram? Hamba Allah kalteng. Ikhwah, kita harus perhatikan, ya. Chattingan itu merupakan komunikasi melalui tulisan. Tulisan itu merupakan lambang bunyi bahasa, lambang daripada komunikasi dengan suara, dengan mulut. Nah, Pak, hukum dasarnya seorang laki-laki boleh mereka berkomunikasi dengan wanita lain walaupun bukan mahram, boleh. Ya. Selama untuk hal-hal yang memang dibutuhkan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Para sahabat juga berbicara dengan kaum wanita, ya, terutama terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, bicara mereka. Para sahabat juga bertanya kepada Ummul Mukminin tentang masalah-masalah syariat, boleh. Komunikasi laki-laki dengan wanita yang bukan mahram itu hukum dasarnya boleh, ya, dibolehkan selama tidak ada hal-hal yang dilarang. Di antara yang dilarang apa ikhwah? Yaitu mendayu-dayukan suara. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala takhda'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Janganlah kamu wahai wanita kalau berkomunikasi dengan yang lain mendayu-dayukan suaramu. Nanti kalau seperti itu akan muncul penyakit. Ada keinginan keinginan kepadamu di hati orang-orang yang banyak penyakit dalam hatinya. Demikian. Jadi biasa saja, jangan didayu-dayukan. Demikian ikhwah. Kemudian tidak ada unsur fitnah di sana, ya. Tidak terjadi unsur fitnah. Misalnya dia komunikasi tapi terfitnah dia dengan wanita tersebut. Ikhwah, jangankan komunikasi, jangankan chatting. Jika munculnya fitnah itu dilarang. Ucapan salam saja seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Nawawi melarang laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan yang bukan mahramnya jika terjadi fitnah. Misalnya ada seorang jomblo laki-laki lah yang belum nikah berpapasan dengan seorang akhwat, ya sama-sama yang dua-duanya good looking lah, ya.
Si ikhwan mengucapkan assalamualaikum ukhti. Si ukhti menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia berbicara, tapi ucapan dia ini, suara dia ini terngiang-ngiang di hati si ikhwan tersebut. Terus terngiang-ngiang, waalaikumsalam, lam, begitu kira-kira. Jadi akhirnya terfitnah, siapakah? Walaupun dia bercadar, siapakah wanita yang dibalik cadar itu? Hingga dia ingin tahu siapa gerangan, kok suaranya sangat lembut, orang yang Masya Allah, rajin ngaji, siapakah? Terfitnah, ikhwah. Terfitnah. Maka tidak boleh salam. Ya. Padahal hukum asal salam itu kan, ikhwah, mengucapkan salam itu kan sunnah Rasulullah SAW. Menjawabnya wajib. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini, tidak boleh. Ya. Kalau dikhawatirkan muncul fitnah, bahkan si akhwat yang mendapatkan salam dari si ikhwah, jangan dijawab, diam aja. Demikian ikhwah. Itulah bahayanya fitnah. Demikian ikhwah, rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya, sama hukum chattingan dengan komunikasi langsung. Demikian, Allahu alam bissawab. Nah, seperti ini misalnya ada yang nanya langsung seorang ibu, nah, itu kan komunikasi termasuk. Chatting ini, mengeluarkan chattingan dikirim kepada operator. Nah, itu kan operator kita laki-laki bukan perempuan. Ustadz bagaimana? Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum orang yang berdakwah di media sosial tapi nggak punya ilmu? Ikhwah, nggak bisa. Yang namanya dakwah itu harus punya ilmu. Kalau dia nggak punya ilmu, apa yang dia dakwahi? Faqidu syai' la yu'ti. Seorang yang nggak punya nggak akan bisa memberi apapun. Dakwah itu mengajak seseorang ke jalan Allah, dan ini harus ada ilmunya. Kalau dia nggak punya ilmu, dia ajak orang ke jalan apa? Nanti dia kira mengajak orang ke jalan Allah, ternyata dia sesatkan dia ke jalan setan karena nggak punya ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Yusuf, Qul hadhihi sabili, katakan ya Muhammad, ini ada jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang, ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan ya Muhammad, ini ada jalanku, mengajak orang, ya, dengan ala basiratin, atas dasar ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi kalau kita mau mengikuti Rasulullah SAW dalam berdakwah, maka ikuti cara Rasulullah, ada ilmunya, ala basiratin, di atas ilmu. Demikian. Nanti kita ajak orang, ayolah Pak, kita sholat. Berapa rakaat sholat maghrib ya Pak? Ditanya lagi. Oh, setahu saya sholat maghrib 6 rakaat Pak. Orang bodoh dia mengajak orang sholat maghrib, betul, tapi ketika ditanya berapa rakaat, 6 katanya misalnya, enggak punya ilmu. Demikian ikhwah. Jadi kita harus mengajak atas dasar ilmu. Ilmu tersebut diambil dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haram hukumnya kita mengajak orang berdakwah tanpa ilmu. Sesungguhnya orang yang berdakwah tanpa ilmu bukan kebaikan yang dia dapati, tapi malah keburukan yang semakin menjadi-jadi. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, maaf di luar tema. Ketika habis sholat fardu, setelah salam buang angin dan belum zikir setelah sholat, apakah harus wudhu lagi? Enggak harus. Wudhu itu diwajibkan hanya untuk sholat, bukan untuk zikir. Tapi kalau Anda mau wudhu lagi, itu bagus, ya, itu boleh, bagus. Tapi tidak harus diulangi lagi dalam kategori wajib, karena dia sudah selesai sholat. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini Bapak Abdullah dari Riau, Dalu-Dalu. Mau tanya, Pak Ustadz, gimana ya pendapat Pak Ustadz? Istri saya sudah meninggal dunia, tapi mas kawinnya belum saya bayar. Gimana ya pendapat Pak Ustadz itu? Itu aja Ustadz. Waalaikumsalam. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Apabila suami belum membayar mahar istrinya, dan mahar itu hak istri. Ingat, mahar diberikan kepada istri karena itu hak istri, bukan hak emaknya, bukan hak keluarganya, tapi hak si istri. Tapi
belum sempat dibayar, istri meninggal. Jadi bagaimana? Maka itu menjadi uang termasuk harta warisan untuk ahli waris si istri. Misalnya nih, si istri, si suami belum memberikan maharnya kepada istri. Jumlah maharnya misalnya 50 gram emas. Demikian. Tapi sampai meninggal belum dibayar-bayar. Jadi bagaimana? Maka 50 gram emas itu menjadi ahli waris si istri. Siapa ahli warisnya? Suaminya sendiri termasuk ahli waris. Kalau si istri punya anak, maka si suami mendapatkan 1/4. Kalau si istri nggak punya anak, suami dapat 1/2 dari harta warisan si istri. Jadi yang 50 gram itu jika si istri nggak punya anak, 25 gram untuk si suami sebagai ahli waris si istri. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Kemudian kalau si istri punya ayah, si ayah juga dapat warisan dan seterusnya. Jadi harus dibayar dan ini diberikan kepada ahli waris si istri. Demikian ikhwah, ya Bapak ya, segera saja diselesaikan karena istri itu meninggal dan dia punya ahli waris dan mereka berhak untuk mendapatkan itu semua. Demikian. Para pemirsa rahimanallah wa iyyakum, sepertinya itu sajalah kajian kita pada sore hari ini ya, semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Demikian aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.